Apa sih sebetulnya yang menjadi kendala sehingga RUU PPRT lebih banyak mengendap di DPR nyaris 20 tahun? Melalui televideo kita telah tersambung dengan Ketua Panja RUU PPRT Willy Aditya. Selamat siang Mas Willy, salam sehat selalu. Selamat siang Widya, salam sehat untuk pemirsa Metro TV juga. Terima kasih Mas Willy. Pertanyaan paling besarnya apa sih yang membuat perjalanan untuk disahkannya RUU ini menjadi undang-undang begitu lama hingga hampir 20 tahun Bang Willy? Ya, problemnya cukup simpel sekali, yaitu kalau kita menggunakan pepatah Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Bung Karno menjadikan pekerja rumah tangga itu sangat mulia sekali. Beliau menggunakan Sarinah, babysitter beliau, itu di pembukaan buku Diktat Politik untuk Perempuan itu, saya mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih dari seorang mbok saya yang bernama Sarinah. Dan beliau juga memberikan mall pertama di Indonesia namanya Sarinah. Nah, hari ini kita tidak hanya melupakan sejarah, tapi mengingkari sejarah. Di dalam pleno Badan Legislasi 20 Juni 2020, Widya, itu sudah diputuskan bahwasanya draft rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Memang 7 fraksi bersepakat, 2 fraksi yang menolak. 2 fraksi itu yaitu PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Mereka menolak untuk perancangan undang-undang ini. Tapi mayoritas bersepakat, dan kemudian secara tata tertib di DPR, apa yang sudah diputuskan oleh alat kelengkapan dewan itu tidak boleh dipending, ditahan oleh pimpinan. Nah, ini sudah 2 tahun lebih dia tidak pernah diparipurnakan. Kami dari fraksi Partai Nasdem yang juga mengusulkan rancangan undang-undang ini sudah berulang kali di badan musyawarah, di rapat paripurna melakukan interupsi untuk segera dilakukan rapat paripurna terhadap rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Ya, Bang Willy, Bahkan apalagi juga tadi kita mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen secara konsisten dan keras begitu untuk menyegerakan, ada urgensi di dalam pernyataan Presiden Joko Widodo. Kalau kita juga menyimak kemarin forum diskusi Denpasar, saya suka sekali ketika Bu Reri mengatakan ada kemanusiaan di sini yang harus segera disahkan karena tidak ada payung hukumnya, Bang Willy. Iya, problem krusialnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13 2003 itu dia sangat diskriminatif. Hanya memandang, hanya mengakui pekerja adalah orang yang bergerak di sektor barang dan jasa. Mereka yang bekerja di rumah tangga atau yang kita kenal dengan domestic workers, orang yang bekerja di social workers itu tidak pernah diakui sebagai tenaga kerja. Nah, di sana letak diskriminasi fundamental. Kenapa urgensi dari kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sebagai bentuk memberikan kepastian hukum. Widya bisa bayangkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu lebih besar sebenarnya. Kalau data yang terakhir hampir 10 juta orang yang bekerja di sektor rumah tangga di Indonesia dan 5 juta orang yang bekerja di luar negeri. Nah, tentu ini memiliki dua sisi keuntungan ketika kita memiliki undang-undang pekerja rumah tangga ini. Kenapa? Ini undang-undang yang secara spesifik kita buat standpoint-nya adalah warga negara. Karena dia belum diakui sebagai tenaga kerja di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Maka kemudian namanya saja perlindungan pekerja rumah tangga. Dan sejauh ini paranoid kolektif yang terjadi bahwasannya omongan-omongan dari teman-teman yang masih menolak undang-undang ini, oh nanti kita akan dipenjarakan oleh PRT kita, nanti setelah undang-undang ini akan ada undang-undang tukang gali sumur, undang-undang supir, itu karena tidak pernah membaca secara utuh draft RUU-nya. Draft RUU ini ketika saya susun melibatkan banyak pakar, sosiolog, pakar serikat, pakar hukum gitu ya, untuk kemudian saling berdialog dari hati ke hati
untuk kemudian melihat apa yang kemudian secara sosiokultural itu tepat dengan kita. Memang Nah ini kita juga menarik Bang Willy, membagi mohon maaf 12 dipotong. Bang Willy, tadi Anda mengatakan ada hal-hal yang terkait sosiokultural yang dipermasalahkan pimpinan DPR. Boleh lebih disederhanakan Bang Willy supaya kita memahaminya secara holistik, secara komprehensif. Sosiokultural di sini maksudnya seperti apa? Gini, sosiokultural itu Widya merekrut langsung tenaga kerja di rumah tangga itu tanpa penyalur, tanpa yayasan. Jadi itu banyak di dalam tradisi kita, kalau di Jawa dibilang ngenger. Kalau dalam setiap kita ada di Batak itu orang bawa dari kampungnya, di Minang orang bawa dari kampungnya, Ada dari saudaranya, ada Manado kerabatnya begitu diajak ya. orang Iya. ke Jakarta gitu. Jadi itu direkrut secara langsung. Nah itu basisnya adalah gotong royong, basisnya adalah kesepakatan, basisnya adalah tidak ada upah kerja yang detail, tidak ada jam kerja yang detail, tidak ada jenis kerja yang detail. Kenapa? Ini kan pekerja rumah tangga ini kan unskilled labor ya. Jadi mereka bisa bekerja mencuci, memasak, mengepel gitu ya, bersih rumah, kebun gitu dan lain sebagainya. Nah, itu basisnya hanya kesepakatan bersama. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada serikat kerja. Nah, itulah yang kemudian sosiokultural itu. Nah, kalau orang-orang yang selama ini menyaksikan itu, please baca secara utuh. Itu kami klasterisasi dan itu basisnya adalah kemanusiaan. Karena kita tidak ingin ada perbudakan di zaman sekarang. Widya bisa bayangkan itu kasus itu seperti fenomena gunung es yang muncul ke permukaan itu benar-benar yang sudah sadis betul ya. Ada yang disuruh makan kotoran, ada yang diikat gitu ya, ada yang disiksa gitu. Kalau hanya masalah gaji nggak dibayar, habis itu diusir, itu udah banyak sekali. Dan ini undang-undang juga cover both side ya. Jadi juga memberikan perlindungan kepada mereka yang memberikan kerja. Kenapa? Karena selama ini bentuk penyalur itu Widya adalah yayasan yang kemudian itu sangat rentan kepada human trafficking. Jadi kami membentuknya adalah tidak lagi penyalur itu berupa yayasan, tapi badan usaha yang berbadan hukum yang selama ini ada di level provinsi perizinannya, ini kita turunkan ke level kabupaten kota, biar kemudian pengawasan dari pemerintah daerah atau pemerintah itu terjadi. Dan kemudian minimum skill oleh BLK itu bisa diberikan, misalnya apa jenis susu, bagaimana jenis deterjen, jenis sabun, ketika apa jenis kain gitu ya. Jangan kemudian asal gosok saja. Ada pendidikan berjenjangnya begitu. Baik, Bang Willy, ini desakan RUU PPRT sudah banyak begitu ya. Ini juga tentunya bisa dijadikan landasan bagi buruh migran yang bekerja di luar negeri. Pertanyaan selanjutnya, jika kerap macet di pimpinan DPR, apakah apa yang akan diambil panja, Bang Willy? Iya, saya sudah bersurat 3 kali ke pimpinan DPR. Bahkan di Bamus terakhir kami menyampaikan untuk segera diparipurnakan. Alasannya adalah tertahan di meja ketua DPR. Itu alasan pimpinan. Jadi ketua DPR yang notabene dalam hal ini yang belum mau untuk memparipurnakan ini. Ya kalau berbicara secara mekanisme, tidak boleh sekali lagi pimpinan menahan apa yang sudah diputuskan oleh AKD. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa dimajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena melanggar tata tertib ya DPR. Karena DPR ini kan sebuah ruang politik, pertarungan politik yang kemudian kekuatannya adalah pada mekanisme ya, karena orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, orang memiliki ideologi yang berbeda-beda, orang memiliki keberpihakan yang berbeda-beda. Yang menjadi jantung dari DPR itu adalah mekanisme. Nah, ketika pimpinan atau yang bersangkutan tidak taat kepada mekanisme atau kepada tata tertib DPR, maka kemudian yang bersangkutan bisa diajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan untuk diberikan sanksi, dan sanksinya berat sekali tentunya. Bang Willy, tapi di atas segalanya ya, mau kita berbicara terkait politik, mau kita berbicara terkait kebijakan, kita semua sepakat bahwa esensi sebetulnya dari RUU PPRT ini adalah kemanusiaan. Maka kita akan lihat nanti seperti apakah begitu progres dari RUU-nya, R-nya dihilangkan saja, begitu kan disahkan menjadi undang-undang perjalanan. Kita akan kawal bersama. Mas Willy Aditya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu.